Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Bu Kenny. Adapun materi yang akan dipelajari pada hari ini yaitu tentang teks cerita sejarah. Kompetensi dasar yang akan dipelajari yaitu kurikulum nasional 3.39 mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. 4.39 mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Selain itu, adapun kompetensi dasar kurikulum khas DT atau Darut Tauhid yaitu diambil dari 3.9 mengetahui dan menerapkan ciri dari sifat tablik melalui konsep seni berkomunikasi BAL, benar, akurat, lengkap. Kemudian 4.9 menyampaikan informasi dengan konsep seni berkomunikasi BAL, benar, lengkap. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui literasi materi PDF video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah dengan baik dan baik. Melalui literasi materi PDF dan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi isi teks cerita sejarah dengan cermat dan bal. Melalui literasi materi PDF dan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai cerita sejarah dengan Melalui literasi materi, PDF, dan video pembelajaran, peserta didik dapat mendata struktur orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi. Nilai-nilai hal-hal yang menarik dalam cerita sejarah dengan baik dan baik. Melalui literasi materi, PDF, dan video pembelajaran, peserta didik dapat menyusun kembali nilai-nilai dari cerita sejarah ke dalam teks eksplanasi dengan penuh tanggung jawab dan baik. Melalui literasi materi PDF dan video pembelajaran, peserta didik dapat mempresentasikan, menanggapi, merevisi teks eksplanasi yang disusun dengan penuh percaya diri. Baik, langsung saja. Berbicara tentang sejarah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah diartikan sebagai asal-usul atau silsilah. Hal ini berkaitan dengan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Adapun peristiwa tersebut yaitu sesuai dengan urutan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau tersebut. Dinyatakan bahwa sejarah merupakan catatan peristiwa masa lampau. Jadi, sejarah merupakan asal-usul silsilah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Berdasarkan sumber tersebut, sejarah mengandung 3 pengertian. Yang pertama, silsilah atau asal-usul, kemudian kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, ilmu pengetahuan dan cerita pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Baik, langsung kita hubungkan dengan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah sebagai suatu teks sejarah memiliki kesamaan dengan teks eksplanasi. Kenapa? Karena di dalam teks sejarah mengandung sebab akibat sebuah peristiwa. Tentunya peristiwa sejarah ciri khasnya itu peristiwa tersebut terjadi di masa lampau yang kemudian diceritakan kembali kejadian tersebut atau peristiwa tersebut. Teks sejarah merupakan jenis teks cerita ulang atau recount text, menceritakan kembali tentang kejadian pengalaman masa lampau. Teks sejarah juga merupakan cerita ulang faktual recount, peristiwa yang benar-benar terjadi. Sejarah tentang kehidupan seseorang pun dapat dibahas. Autobiografi atau biografi seseorang dapat digolongkan dalam pengalaman pribadi atau personal recount. Nah, bagaimana untuk menemukan informasi dalam cerita sejarah? Tentunya, untuk menemukan informasi dalam cerita sejarah, kita harus tahu betul informasi penting apa yang dapat kita
dapatkan dari teks cerita sejarah tersebut. Kita dapat menuliskannya dalam bentuk poin-poin penting. Contoh, Ibu akan menampilkan contoh teks cerita sejarah yang berjudul Kota Tua dalam Ingatan. Teman-teman bisa perhatikan dan baca seksama teks tersebut. Teks yang sederhana. Baik, Ibu akan bacakan sebagai pusat kota, pusat perdagangan, sekaligus permukiman penting di Asia sejak abad ke-16, Kota Tua adalah situs yang harus dijaga. Kota ini hanya seluas 15 hektar, tapi arti sejarahnya sangatlah besar bagi Indonesia. Dimulai tahun 1526, penyerangan pelabuhan Sunda Kelapa oleh Fathahillah yang dikirim ke Sultanan Demak menyebabkan penamaan Jayakarta pada kota yang memiliki tata kota pelabuhan tradisional Jawa ini. Tahun 1619, VOC di bawah komando Jen Peter Zun Count menghancurkan Jayakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia. Nama itu diambil sebagai penghormatan kepada leluhur bangsa Belanda Batavieren. Oleh Belanda, kota ini dilengkapi benteng Kastil Batavia, dinding kota, dan kanal. Kota ini dirancang dengan gaya Belanda Eropa yang diatur dalam beberapa blok yang dipisahkan kanal. Pembangunan Batavia selesai pada tahun 1650 yang kemudian dijadikan kantor pusat VOC di Hindia Timur. Kota ini menjadi pusat administratif Hindia Timur Belanda. Tahun 1942, Batavia setelah mengalami perluasan wilayah berganti nama menjadi Jakarta, lalu menjadi ibu kota Indonesia. Namun 15 hektar yang menjadi awal terbentuknya kota Jakarta kita kenang sebagai kota tua. Informasi penting apa yang dapat kita dapatkan dari teks sejarah Kota Tua dalam Ingatan? Yang pertama, tentu kalian ingat bukan setelah membaca yang pertama itu hal yang penting didapatkan, Kota Tua menjadi pusat kota, pusat perdagangan sekaligus permukiman penting di Asia sejak abad ke-16. Kemudian bisa juga pada tahun 1526 terjadi penyerangan pelabuhan Sunda Kelapa oleh Fathahillah. Tahun 1619, VOC di bawah komando Jen Peter Zun Count menghancurkan Jakarta dan diubah menjadi Batavia. Kemudian nama Batavia diambil sebagai penghormatan kepada leluhur bangsa Batavieren dan seterusnya. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa untuk mendapatkan informasi penting dari teks cerita sejarah? Ya. Kalian bisa mencobanya dengan menganalisis teks-teks sejarah yang lainnya. Kemudian masuk ke dalam struktur cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah yaitu ada 3. Yang pertama ada orientasi atau pengenalan, kemudian yang kedua urutan atau rekaman peristiwa, dan yang terakhir reorientasi atau penutup. Orientasi atau pengenalan yaitu berupa penyampaian informasi mengenai pengertian atau definisi luas tentang peristiwa yang akan diceritakan. Pada bagian ini disebutkan waktu dan tempat terjadi peristiwa, mungkin boleh disebutkan pelaku-pelaku. Kemudian, urutan atau rekaman peristiwa berupa rangkaian peristiwa yang biasanya disampaikan dalam urutan kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Adapun bagian atau pembabakan peristiwa-peristiwa masa lampau yang sangat panjang menjadi beberapa zaman disebut dengan istilah periodisasi. Ya, kita bisa lihat di bagian orientasi atau pengenalan, kalian dapat menuliskan dengan pengertian, definisi, bahkan kalian dapat mengenalkan secara umum dengan menyebutkan misalnya pelaku-pelakunya, kemudian tempat terjadinya peristiwa, kemudian di bagian rekaman peristiwa biasanya ini teksnya lebih panjang, paragrafnya panjang karena di sini berbicara tentang periodisasi atau cerita babak dari setiap tahunnya dan biasanya dalam rekaman peristiwa ini, di periodisasi ini, terdapat informasi-informasi penting yang dapat kalian temukan di dalamnya.
peristiwa-peristiwa sejarah tersebut harus dikelompokkan dan disusun berdasarkan urutan waktu kejadian dengan unsur tema, apa, pelaku siapa, tempat di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. 5W plus 1H. Struktur yang terakhir yaitu reorientasi atau penutup. Apa yang dapat dituliskan dalam penutup yaitu berisi cerita akhir dari paparan peristiwa yang disampaikan sebelumnya. Bentuk umumnya berupa akibat konsekuensi dari rangkaian peristiwa sebelumnya, misalnya berupa kekalahan, kemenangan, kematian, atau penaklukan. Kekalahan biasanya mungkin dalam peperangan, kemenangan juga, atau kematian, sebuah peristiwa, atau penaklukan. Baik, langsung saja Ibu akan menampilkan contoh analisis struktur teks cerita sejarah, yaitu kota tua dalam ingatan. Nah, yuk coba kalian perhatikan, di situ Ibu sudah mengelompokkan struktur teksnya. Yang pertama itu ada orientasi, kedua urutan peristiwa, dan reorientasi. Nah, dari teks Kota Tua dalam Ingatan, Ibu sudah masukkan bagian-bagian paragraf yang termasuk struktur yang menyertainya. Nah, silakan dapat dilihat yang pertama orientasi itu berbicara tentang bahwa Kota Tua merupakan pusat kota, pusat perdagangan, dan permukiman penting di Asia sejak abad ke-16. Artinya, di paragraf ini memperkenalkan kota tua tersebut secara umum sebagai pembuka. Kemudian di urutan peristiwa. Nah, di urutan peristiwa kalian bisa lihat ada tahun di situ. Biasanya di urutan peristiwa itu berbicara tentang periodisasi dan di urutan peristiwa juga itu terdapat kejadian-kejadian penting yang mungkin dapat kalian dijadikan sebagai informasi penting dari teks sejarah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu reorientasi atau penutup. Nah, bagaimana akhirnya dari cerita sejarah tersebut? Ya, ditutup dengan bagaimana? Apakah kekalahan atau akhir keadaan tempat tersebut seperti apa? Nah, contohnya seperti Kota Tua itu ya. Kalian bisa lihat di situ pada akhirnya namun 15 hektar yang menjadi awal terbentuknya kota Jakarta kita kenang sebagai Kota Tua. Gitu. Jadi Kota Tua hanya 15 hektar saja dari bagian Kota Jakarta. Nah, itu sebagai penutupnya. Kemudian, nilai-nilai dari cerita sejarah Kota Tua dalam ingatan. Tentunya, berbicara tentang sejarah, pasti ada yang namanya nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Itu bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajarannya. Nah, coba kita temukan dari teks Kota Tua dalam ingatan. Yang pertama, Ibu temukan kesadaran seseorang. Kenapa? Bahwa seseorang sadar bahwa sebagai manusia harus bersyukur dengan segala hal yang dimilikinya. Jadi, dari teks sejarah tersebut bahwa semua sejarah itu pasti akan bernilai bagi seseorang untuk dikenang dan tentunya kenangan itu akan menimbulkan rasa syukur dengan memiliki sejarah tersebut harus disyukuri. Sampai saat ini Kota Tua masih ada wujudnya, tempatnya, patut disyukuri. Bahwa penting sekali sejarah untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran bagi seseorang. Ya mungkin saja dengan sejarah tersebut, orang tersebut bisa menimbulkan rasa syukur.
Kemudian nilai refleksi. Sejarah memberikan pengalaman yang berharga bahwa pada masa lalu keadaan yang sulit dialami oleh beberapa pejuang untuk menjaga keutuhan negara. Ya, refleksi. Refleksi itu sebagai evaluasi, sebagai kesadaran seseorang juga itu ya, sebagai pengalaman berharga yang bisa menjadi sesuatu yang dirasakan mendalam gitu kan. Nilai refleksi bahwa zaman dulu itu ya sangat sulit orang untuk mempertahankan suatu tempat, suatu kekuasaan. Jadi bagaimana kita ya harus bisa mengambil pelajaran untuk terus semangat menjaga tanah air, kemerdekaan Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu cinta tanah air. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mencintai tanah air dengan cara menjaga dan melestarikan sejarah yang ada di negara kita. Ya, seperti itu. Jadi nilai-nilai dari cerita sejarah tidak terpatok dengan apa yang Ibu contohkan. Kalian bisa memunculkan poin-poin nilai-nilai yang lain yang dapat kalian temukan dari teks cerita sejarah tersebut sesuai dengan pandangan kalian sendiri. Lanjut, yaitu menyusun kembali nilai-nilai dari cerita sejarah ke dalam teks eksplanasi. Menyusun, setelah kalian menemukan nilai-nilai dari cerita sejarah, kalian bisa susun dalam teks eksplanasi. Masih ingat teks eksplanasi itu apa? Ya, sederhananya yaitu teks eksplanasi adalah teks sebab akibat, ya, yang di dalamnya terdapat pernyataan umum. Kemudian ada rangkaian sebab akibat atau deretan penjelas. Kemudian adanya interpretasi. Bagaimana cara menyusunnya? Kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca teks cerita sejarah dengan cermat, menentukan nilai-nilai dan hal yang menarik dalam teks cerita sejarah. Nah, setelah menentukan teks cerita sejarah, kalian temukan nilai-nilai apa saja yang menurut kalian itu bisa menjadi hal yang penting, nilai-nilai penting, yang bagus, yang baik, yang dapat dijelaskan atau dituliskan dalam bentuk teks eksplanasi. Kemudian setelah nilai-nilai tersebut didapatkan, yaitu kalian dapat menuliskan kembali dalam struktur eksplanasi, yaitu tadi. Struktur eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Ya, baik teman-teman. Dicukupkan untuk pembelajaran hari ini. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.